Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur pada petang hari ini dapat bersekutu bersama tempat ini. Ini semuanya oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita pada petang hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian yang terutama di dalam hidup ini. Surga Tuhan Yesus, inilah pengakuan kami umat-Mu pada sore hari ini. Kami rindu untuk terus mengasihi Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu
merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada sore hari ini Tuhan memberikan kami kemenangan untuk kami dapat menghadirkan diri kami memuliakan nama Tuhan bersama saudara-saudara seiman kami di tempat ini. Kami menyadari bukan karena gagah dan kuat yang kami miliki, tetapi semua karena kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami. Sepanjang hari Tuhan memberkati kehidupan kami, memberkati segala aktivitas kami hingga pada sore hari ini. Dengan tubuh jiwa roh yang sehat kami berserah penuh hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah pada sore hari ini. Sucikan dan kuduskan hati kami. Kami mau membuka hati kami untuk kami memuliakan nama Tuhan, untuk kami mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah masing-masing. Kami membutuhkan urapan yang sama Tuhan. Kami mau menyatukan hati kami, meninggikan nama Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Shalom Alaihim. Shalom. Saya ucapkan selamat sore, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini pasti kita datang ke tempat ini bukan karena suatu rutinitas, tetapi karena kerinduan kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Saat ini ku datang lagi. Tuhan
hari-hari kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan memegang tangan kita, memimpin langkah hidup kita, maka hari-hari kita akan penuh sukacita. Puji nama Tuhan, saya undang jemaat bangkit berdiri. Dialah Allah yang segalanya dalam hidup kita, menyembuhkan, mencukupkan, memberi damai sejahtera dan sukacita. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Dialah Allah yang menyembuhkan, Dialah Allah yang mencukupi, Dialah panji keselamatan, Dialah Raja Damai. Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Rafa, menyembuhkan, Yehova Jireh, Allah yang mencukupi, Yehova Nisi, panji keselamatan, Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Shalom, Sang Damai. Yehova Shalom, Sang Damai. Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh luar biasa. Dia sanggup menyembuhkan, mencukupkan, memberikan kita kehidupan yang kekal, menyelamatkan hidup kita dari dosa. Asalkan kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari siapkan hati kita, mari kita pujikan, ajarku mengerti segala rencana Tuhan melalui firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Pujikan dengan kesungguhan hatimu sebagai kerinduan kita kepada Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah
Kami perlu pimpinan-Mu Tuhan. Di dalam dunia yang semakin hari semakin gelap. Oleh sebab itu Tuhan, berfirman-Lah pada malam hari ini untuk memberikan terang bagi jalan kami Tuhan. Supaya hidup kami semakin hari semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kalau malam hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tetap menerima kebenaran firman-Mu Tuhan, dan memimpin setiap langkah kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan itulah yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirman-Lah Tuhan pada malam hari ini, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, Shalom Aleichem. Bersyukur kita pada saat petang hari ini. Kita masih bisa hadir tempat ini untuk membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Kita beribadah pada saat ini pada session yang ketiga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat Tuhan baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Mari kita senantiasa menyadari bahwa Tuhan tidak pernah melupakan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya. Apapun yang terjadi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat ini, di masa akhir zaman ini, suatu kejadian demi kejadian itu tidak bisa kita prediksi. Saya sebagai pendidik, kalau dulu mengajar geografis, bulan April sampai September ya, adalah kemarau, tetapi kenyataannya ada hujan. Ya. Tetapi bagi saya dan saudara sebagai umat Tuhan, itu boleh terjadi. Tetapi kita punya pengharapan, yaitu Tuhan yang kita sembah pada saat malam hari ini. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya yakin kita masing-masing pernah mengalami masalah, atau kalau kita besarkan adalah badai. Masing-masing pasti pernah merasakan. Ya, firman Tuhan pada saat malam hari ini, saya akan mengangkat sebuah kisah Rasul Paulus yang menjadi teladan bagi kita semua pada saat ini. Dan Rasul Paulus, kita tahu sejarah mereka. Sejarah beliau kita tahu. Seorang yang awalnya menolak, menghujat, setelah dipanggil Tuhan, dia melaksanakan tugas itu dengan sedemikian rupa. Yang akhirnya kalau kita akan membaca firman Tuhan pada malam hari ini, di tengah badai yang bagaimanapun, Roh Allah itu membimbingnya, menguasainya. Di nama Tuhan, kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-27. Kita akan membaca ayat 23 sampai 25.
dan nanti lompat ayat yang ke-44. Begini bunyi firman Tuhan. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semua pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. 44. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Berbahagialah aku, jikalau aku mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nanti direnungkan di rumah, dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44. Suatu kisah bagaimana dia sebagai tawanan yang akan dikirim ke kaisar, menghadap kaisar. Namun di tengah-tengah perjalanan di dalam laut, kapalnya terombang-ambing. Badai yang luar biasa. Ya, dengan demikian mari, saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ayat yang ke-25, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Ayat 23, 24 tadi. Semua orang yang ada di kapal akan selamat. Ini saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Perlu yang kita pahami dalam saya beri judul menjadi teladan di tengah badai. Kita sebagai umat Tuhan harus bisa menjadi teladan di tengah badai. Karena badai itu pasti dihadapi oleh setiap manusia. Dan saya dan saudara harus bisa menjadi teladan seperti bacaan kita pada malam hari ini. Saudara membayangkan, hampir 2 minggu kapal itu diombang-ambingkan oleh ombak, badai yang sedemikian rupa. Kalau kita membaca firman Tuhan, merenungkan kejadiannya, kita akan lebih paham. Tapi kalau hanya sekedar membaca, ya tidak akan merasakannya. Ya. Bagaimana sikap Rasul Paulus yang senantiasa berdoa, akhirnya bimbingan Roh Kudus itu datang kepadanya. Ya, dikatakan di sana, jangan takut. Ya. Kalau sudah Tuhan mengatakan jangan takut, Rasul Paulus harus bisa menerima itu. Punya iman bahwa dia akan diselamatkan walaupun badai yang secara akal manusia, semua pasti akan binasa di kapal itu. Semua pasti akan binasa. Ya, tetapi bimbingan Roh Kudus dalam kehidupannya, jangan takut. Sehingga Rasul Paulus menjadi teladan, mengatakan kepada seluruh anggota kapal yang ada,
Saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Untuk menguatkan. Inilah saudara, kita hidup di tengah-tengah masyarakat harus menjadi teladan. Saat itu pula Rasul Paulus juga masuk di dalam badai. Seringkali kita hilang pengharapan. Dengan badai yang sedemikian rupa, sudah hilang pengharapan. Lupa semua firman Tuhan. Seperti para muridnya. Tentang hal kematian dan kebangkitan sudah dinyatakan, karena masalah yang besar, lupa. Namun pada saat ini, kita sudah sering diingatkan firman Tuhan. Ya, mari pada malam hari ini, kemanakah kita mengarahkan pengharapan hidup ini? Kepada siapakah kita mengarahkan kehidupan ini? Yang sudah jelas, pengharapan itu hanya kepada Kristus Yesus. Karena dia sebagai perintis jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Perintis yang membuka jalan yang tadinya mustahil manusia bisa kembali ke surga. Tetapi dengan rintisan Kristus Yesus, maka ada jalan masuk ke dalam surga. Nah, ini sekarang tinggal saudara dan saya. Untuk mengarahkan pengharapan ini. Kalau tadi season 2 cukup jelas dalam Mazmur 119, 112, cukup jelas sekali. Bagaimana sikap pribadi umat Tuhan. Kemana dia harus menyondongkan imannya. Kalau dongeng manusia, atau pada ketetapan firman Tuhan. Di nama Tuhan, kita akan membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19 sampai 20. Begini bunyi firman Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Mari pengharapan kita sauhkan kepada Kristus. Karena dialah menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Saya merenungkan kejadian selama 2 minggu kapal itu diombang-ambingan badai yang menurut ukuran perhitungan manusia akan binasa. Tetapi kan ada satu orang yang percaya kepada Tuhan. Maka hampir 170 lebih isi kapal itu dapat diselamatkan. Satu orang yang percaya. Sekarang kita malam hari ini berapa orang yang datang ke tempat gereja ini? Harusnya lebih luar biasa. Kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Satu orang saya membayangkan. Saudara kalau membaca dalam cerita itu hampir 170 lebih. Dalam satu kapal itu hanya satu orang yang percaya kepada Yesus, yaitu Rasul Paulus. Sehingga seluruhnya, ayat yang ke-44 tadi yang terakhir, semuanya selamat. Ya, cuma yang sering mengubah arah harapan kita
adalah taktik cara kuasa kegelapan memutarbalikkan kenyataan. Saudara kalau mau mengintip triknya kuasa kegelapan itu luar biasa. Sering kali orang terpesona. Dalam pekerjaan saja yang pernah saya dengar, diembel-embeli dinaikkan jabatan tapi harus melepaskan Tuhan, ya, yang tidak punya harapan kepada Yesus dirantau meninggalkan Yesus. Karena pekerjaan saja. Dan itu memang cara kuasa kegelapan. Nah, saudara, mari kalau kita mau merenungkan perkataan-perkataan firman Tuhan, ya, maka badai besar apapun boleh menyerang dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa dielakkan. Terbukti, Rasul Paulus masuk dalam badai. Bukan berarti sebagai orang yang percaya Yesus tidak pernah sakit, tidak pernah susah. Pekerjaan, katakanlah lesu. Semua pasti akan mengalaminya. Tinggal pengharapan kita, tinggal iman kita. Bagaimana? Jangan mengatakan itu Rasul Paulus dipakai Tuhan. Ini bahaya kalau ada kata seperti ini. Berarti saudara tidak merasa dipakai Tuhan. Setiap orang yang percaya pasti dipakai Tuhan. Bukan hanya berdiri di mimbar. Memberikan ucapan selamat pada orang lain itu juga merupakan bagian dari pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, badai sebesar apapun itu pasti atau boleh menyerang dalam kehidupan kita. Bisa dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, keuangan, maupun yang lain. Itu merupakan bagian badai-badai kehidupan manusia, termasuk juga akan dialami oleh umat-umat Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mau dekat dengan Tuhan itu akan seperti Rasul Paulus, diberikan kekuatan. Saya pribadi, rumah saya seperti itu, ada tukang yang mengatakan dulu itu, Pak Agus, ada apa Pak? Duk sampai rumah sampai ono dumite lho. Ada apa? Tapi dumite wedi harus sampean. Ya. Bukan karena kemampuan saya. Saya merasa bahwa itu Tuhan yang bekerja. Saya enggak pernah tahu ada demit di rumah saya, enggak pernah tahu saya. Tapi tukangnya mengatakan, wedi harus sampean. Saya katakan bukan dengan saya, karena dalam saya ada Tuhan Pak, saya gitu kan. Ya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita belajar memiliki pengharapan dalam Tuhan. Kita tingkatkan. Kita tahu trik cara kuasa kegelapan melemahkan kita itu kita harus memahami. Satu orang bisa menyelamatkan hampir 170 lebih. Saya merenungkan. Saya diberi tugas ini hampir 2 malam, saya merenungkan. Puji Tuhan, ternyata Tuhan itu luar biasa. Dan saya rasakan bagaimana Tuhan juga menyertai. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita tidak akan binasa kalau pengharapan kita di dalam Tuhan. Ingat ya, binasa, bukan mati. Kalau mati pasti dialami oleh semua manusia. Tapi kalau binasa, sebagai anak Tuhan tidak akan binasa. Karena semua akan kembali dan dipangku oleh Tuhan yang kita sembah. Ini yang menjadikan masalah. Orang yang beriman
senantiasa hidupnya dibimbing oleh Roh, maka saudara harus peka. Sudah tahu kalau itu salah karena memberi harapan hasil yang luar biasa, sudah tahu itu salah, diingatkan salah itu. Tapi kalah karena harapannya menghasilkan yang besar. Itu yang membunuh roh Allah, Roh Kudus yang membimbing saya dan saudara. Sebesar apapun yang akan kita terima, kalau memang Tuhan mengatakan jangan, ya kita harus berhenti. Ya, harus berhenti. Sering saudara saya dibodoh-bodohkan dengan teman, wah Pak Agus itu bodoh, ngono kok emoh. Saya katakan bukan hak saya. Ya. Kalau tidak berani seperti itu, kita akan dimakan oleh taktik kuasa kegelapan. Di nama Tuhan, mari kita seperti Rasul Paulus. Di mana saudara berada walaupunnya sendiri seperti Rasul Paulus, saudara bisa menjadi penyelamat bagi banyak orang. Ini yang harus kita miliki. Harapan kita ini yang kemana yang kita arahkan? Ini penting, kalau tidak punya komitmen merenungkan kebenaran firman Tuhan, sulit saudara, akan dimakan oleh cara kuasa kegelapan. Ya, banyak sekali saudara yang kasih dalam Tuhan. Tetapi saya mau membaca akhirnya itu, semua itu selamat. Karena ada satu orang yang memiliki iman. Saudara dalam rumah ada berapa orang? Apa satu? Kan tidak. Lebih dari satu yang percaya pada Tuhan. Seharusnya keluarga demi keluarga menjadi pemenang demi pemenang di lingkungan kita masing-masing. Mari kita hidupkan pengharapan kita. Banyak saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya, masalah datang akhirnya mengendorkan imannya. Rasul Paulus percaya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mengatakan jangan takut, pasti Tuhan memberikan pertolongan. Itu hal yang luar biasa karena sudah terbiasa. Nah, mari kita membiasakan seperti Rasul Paulus. Ya, ini harus. Orang yang selalu mencari Allah akan mengikuti bimbingan Roh Kudus. Ya, tadi itu saudara kasih Tuhan, ada kata-kata jangan, ya kita harus berhenti. Terus saja maju, ya kita harus maju. Jadi, suara Allah itu yang seperti itu, mari kita belajar peka. Karena iman kita ini tidak ditentukan oleh dengan situasi yang ada. Dalam tanda petik. Kalau tokonya sepi, imannya ya melok sepi. Tidak. Apapun yang ada, iman harus ada dalam kehidupan kita. Bukan kepada situasi atau keadaan yang ada, tetapi Rasul Paulus mengarahkan pandangnya kepada Tuhan. Mari pada malam hari ini, saya dan saudara belajar mengarahkan pandangan kita percaya kepada Tuhan. Kalkulasi manusia, matematika manusia mungkin tidak akan berhasil. Tetapi sudah Tuhan mengatakan, jalan, ya harus jalan. Puji nama Tuhan. Saya merenungkan kisah ini dari ayat yang pertama sampai yang ke-44, luar biasa. Saya yakin kalau itu tidak punya harapan, tidak mengarahkan pandangnya kepada Tuhan, semua pasti mengatakan kita akan binasa. Karena badainya juga luar biasa. Ya. Hampir 2 minggu itu tidak ada terang, tidak melihat cuaca yang baik. Adanya cuma diombang-ambingkan oleh ombak. Mau maju ya tidak bisa,
mundur ya tidak bisa. Ya, tetapi dengan satu orang ini, mari kita cari daratan. Dia mencari, walaupun tidak sampai daratan, perahu ini, kapal ini pecah. Namun tidak ada satupun yang binasa. Semua dengan serpian-serpian kayu yang ada bisa sampai ke tepi dengan selamat. Hampir 170 lebih. Saya membayangkan luar biasa. Satu orang bisa meyakinkan 170 orang. Karena apa? Karena Rasul Paulus senantiasa mengarahkan pandang harapannya kepada Tuhan. Ya. Mari kita belajar. Seperti ini saya juga belajar, saudara. Saya juga belajar. Seperti pujian, mari kita semangat. Tapi kalau pada waktu tidak pujian, tidak semangat. Waktu duduk, tidak semangat. Ya salah besar. Ya, mari kita belajar, saudara. Di tengah kesesakan sehebat apapun, Rasul Paulus masih bisa bersekutu. Sekarang, apakah kita bisa? Bisa. Pasti bisa. Kalau kita mau mengarahkan harapan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar. Ya, ada wadah walaupun tidak di gereja, hari Rabu penyembahan. Di rumah ya kita ikuti. Ya, kita ikuti dengan seksama, dengan rasa takut di hadapan Tuhan. Jangan ikut sambil layek-layek. Itu namanya enggak doa, enggak menyembah. Walaupun duduk di kursi ya duduk yang bagus. Ya, duduk di lantai pada saat itu ya duduk yang bagus, ikut menyembah. Disitulah roh kita akan terlatih dari bimbingan Roh Kudus. Puji nama Tuhan, saudara. Mari di saat di tengah badai, masihkah kita memiliki persekutuan dengan Tuhan? Pertanyaan ini kita munculkan dalam pribadi kita masing-masing. Masihkah aku memiliki persekutuan dengan Tuhan di badai yang seperti ini? Sakit yang tak kunjung sembuh. Masalah yang tidak pernah selesai. Ya, namun mari kita senantiasa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Ya, di nama Tuhan, mari biarlah pada malam hari ini, walau berada di tengah-tengah badai, sekarang ini COVID di Lamongan naik lagi. Saya dapat kabar dari teman, maaf kata yang di Babat, hitam lagi sekarang katanya. Banyak. Ya, teman sekolah dulu, Pak Agus di tempatku Babat lagi hitam lagi Pak Agus. Jangan ke Babat, maaf Pak Setiawan. Ya, hanya ini berita dari teman sana. Saudara kalau punya pengharapan dengan Tuhan tentang new normal, ini suatu hikmat yang dari Tuhan. Wah, aku anak Tuhan tidak apa-apa, tidak pakai masker. Iya, salah. Itu rema, walaupun melalui himbauan pemerintah merupakan bagian dari rema Tuhan. Kita harus new normal. Pak, enggak usah ambekan. Awalnya kalau saudara mau melatih ya tidak ada masalah nanti. Kalau melatih dulu dibuka, ya kapan bisanya? Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Ya. Walaupun berada di tengah badai, jangan pernah tawar hati. Ya, firman Tuhan cukup jelas sekali. Kalau ini senangannya Ibu Gembala, kalau tawar hati, kecilah kekuatanmu. Jangan sampai tawar hati. Sebab Tuhan telah berjanji. Ya, kita baca di Ibrani 13 ayat 5. Kita akan membaca pada 5 yang B ya. Dari kata-kata karena. Ya. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Janji Tuhan.
Walaupun berada di tengah badai, jangan sampai pernah tawar hati, sebab Tuhan sudah berjanji. Nah, ini yang harus kita pegang, janji demi janji Tuhan itu kita pegang. Dan kita belajar seperti saat ini, hari Sabat ya, kita harus ibadah. Pada waktu ada penyembahan, ya kita ikuti penyembahan. Bukan berarti menjadi umat Tuhan itu terus semaunya sendiri, tidak. Seperti Rasul Paulus yang kita baca pada malam hari ini merupakan bagian dari mengikuti kata roh dalam hidupnya. Ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Janji Tuhan. Ya, luar biasa saudara. Mari kita memiliki pengalaman iman seperti Rasul Paulus ini. Ya, bersyukur punya Allah, dan itu saya rasakan adalah ya dan amin. Karena saya pribadi juga banyak mengalami janji-janji Tuhan itu luar biasa. Ya, banyak saudara. Ada kata-kata, setan ora doyan, demit ora dulit. Itu kalau kita memiliki pengharapan dalam Tuhan itu pasti terjadi. Ya. Kalau saya senantiasa kalau mau keluar lewat jalan baru, tembusan ke pasar itu. Tapi banyak orang yang takut. Yang saya bonceng mengatakan, tadi loh pada waktu lewat, wah kayakku, tapi begitu saya lewat miyak kabeh. Ya. Ini saya bukan saya dengan dikatakan itu, saya bersyukur. Tuhan itu seperti ini, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena apa? Saya pada waktu keluar sudah berdoa kepada Tuhan. Lindungi sertai Tuhan. Ya dilindungi. Perlindungan Tuhan itu luar biasa. Bukan berarti perlindungan Tuhan itu mulus, bukan. Saya pada waktu menghitankan anak saya ke Surabaya dibunder jatuh. Saya juga doa saudara, tapi jatuh. Walaupun tapi jatuhnya tidak, ya masih Tuhan masih lindungi. Bukan berarti wah aku sudah doa kok. Setir sambil tutup mata ya dilindungi. Tidak, bukan itu artinya. Kalau ada kuasa kegelapan yang mengintip kita, disitulah Tuhan bekerja sesuai janjinya ini. Tidak akan meninggalkan engkau. Di nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada malam hari ini, satu hal yang perlu kita perhatikan, kemanakah kita mengarahkan pengharapan ini? Kemana? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kuncinya tetap mengarahkan pandang hanya kepada Tuhan dan memelihara persekutuan dengan Tuhan. Itu yang harus kita kerjakan. Di dalam kisah Rasul Paulus ini, saya mendapatkan berkat dari Tuhan sedemikian rupa. Di nama Tuhan, kita jemaat Tuhan Sangkit, saya undang bangkit berdiri, kita akan pujikan bukan dengan kekuatan dan waktu, saya kembalikan pada Bapak Gembala. Tanpa
Engkau pengharapan kami Tuhan Yesus, haleluya. Engkau pengharapan kami, Engkau sauh kami, ya Tuhan. Kami hanya memandang Engkau, kami hanya berharap padamu, Yesus Tuhan. Menolong kami yang penuh dengan mujizat, penuh keajaiban Tuhan. Tak ada yang mustahil bagimu, Yesus. Haleluya, haleluya. Jamah masalah-masalah kami, jamah tiap persoalan kami, jamah tiap-tiap tantangan yang menghadang kami. Biar kami diam dalam ketenangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Kami tidak melihat kapal yang pecah, tapi kami melihat Tuhan yang telah berjanji. Apapun yang terjadi, sejauh mana itu terjadi, tetapi jikalau Tuhan sudah berjanji mengamankan, menyelamatkan, semua akan terjadi. Karena firman-Mu lah yang memberikan tugas dan kewajiban apa yang terjadi di seluruh alam semesta ini. Bapa yang baik, kami melihat situasi ini semakin menghimpit, menjepit kehidupan umat yang ada di dalam kehidupan bersama-sama dengan umat-umat yang lain. Tapi kalau kami berharap kepada Tuhan, maka kami akan tetap di dalam keselamatan-Mu. Biarlah kami yang punya pengharapan, menularkan pengharapan itu, memotivasi pengharapan itu, mengajak semuanya yang sudah letih, lesu, lemah, putus asa, bangkitkan kembali pengharapannya Tuhan. Tidak memandang perahu kehidupan kami, perahu pekerjaan kami yang kemudian berantakan, tetapi yang penting iman kami ada, bersauh teguh di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan akan membela. Sakit disembuhkan, susah diberhentikan jadi sukacita, buntu jalan dibukakan, jalan selebar-lebarnya. Tuhan menjagai langkah demi langkah yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami Republik Indonesia dalam menghadapi situasi yang sukar sulit seperti ini. Banyak terjadi ketegangan-ketegangan, telanjur kata, salah mengerti, dan lain sebagainya sebagai bentuk dari depresi yang sedemikian menguat. Tapi kami percaya Tuhan, kami gereja-Mu berdoa supaya bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Mulai pemerintahan pusat sampai kepada pemerintahan daerah, semuanya tanpa terkecuali. Mereka-mereka yang sudah hilang akal, pikirannya kacau, kembalikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, supaya semuanya mendapatkan keteduhan dalam perjalanannya mengatur negeri dan bangsa ini. Ampuni dosa kami semua, supaya kami bisa mengalami satu kesejahteraan bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa perahu Indonesia kami ini tidak akan pecah, karena Engkau telah memberikan jaminan terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau juga melihat bahtera-bahtera rumah tangga kami. Engkau menjaganya sedemikian rupa.
sehingga semua dapat bangkit kembali. Semarak di dalam Tuhan, hidupnya selalu bersukaria di depan mezbah Tuhan. Terima kasih. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, ketiga yang esa. Amin. Demikian saudara kekasih, dengan selesai ibadah kita pada petang hari ini, biarlah kita bersama tidak pernah hilang harapan. Biarlah kiranya sauh iman kita akan tersangkut di dalam kuasa nama Yesus, mendapatkan pelabuhan damai di dalam ketenangan jiwa dan kehidupan. Kemudian pulanglah dan terimalah anugerah Bapa dari sorga, kasih sayang, rahmat, damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, beserta persekutuan Roh Kudus-Nya yang selalu memberikan dorongan kekuatan iman, peneguhan di dalam diri kita, penghiburan mulai petang hari sampai Maranatha, bahkan kita semuanya diangkat di awan-awan yang permai dalam kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk sebentar, saya mau bicara sedikit. Saudara, coba dengarkan dulu. Iya, coba.